Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kurniawan. Saya dari Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang konsep investasi syariah. Materi yang akan saya bahas sebagai berikut. Pertama, konsep investasi syariah. Kedua, prinsip syariah dalam investasi. Ketiga, norma dalam berinvestasi. Keempat, pola investasi syariah. Kelima, sumber dana investasi. Keenam, proses investasi syariah. Ketujuh, manajemen resiko atau gharar dalam transaksi dan investasi. Konsep investasi syariah. Apa sih pengertian dari investasi syariah? Investasi syariah adalah suatu komitmen atas harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang dengan prinsip yang sejalan dengan syariat-syariat Islam. Prinsip syariah dalam investasi. Pertama, tauhid. Sebagai dasar atas fondasi dari semua sikap dan gerak individu muslim dan menjadikan Allah sebagai titik sentral. Kedua, al-adl wa al-ihsan. Penerapan keadilan dalam bermuamalah. Ketiga, ikhtiar atau kebebasan dalam berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kebebasan berusaha untuk kesejahteraan dirinya dan terpenuhinya kebutuhan selama sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, fard atau tanggung jawab. Manusia sebagai pemegang amanah harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Norma dalam berinvestasi syariah. Pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Kedua, uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan. Ketiga, setiap transaksi haruslah transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan. Keempat, resiko yang ditimbulkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang melebihi kemampuan menanggung resiko. Berdasarkan legalisasi hukum di Indonesia.
POJK nomor 15 garis miring POJK 04 garis miring 2015 terkait penerapan prinsip syariah dalam pasar modal. Fatwa DSN MUI nomor 80 garis miring DSN MUI garis miring 3 2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis. Pola investasi syariah. Pola ini menjelaskan bahwa dalam penawaran saham ada batas atas dan batas bawah dari harga saham. Adapun beberapa pola investasi yaitu: pertama, pola spot. Pola penawaran saham di pasar sekunder yang telah ditetapkan harganya secara ketat dan berbatas waktu 2 kali 24 jam oleh Bursa Efek. Kedua, pola option and warrant. Pola penawaran saham di pasar sekunder yang penentuan harga pada penawaran pertama bisa dijual belikan pada penawaran kedua dan seterusnya. Batas waktu penjualannya lebih dari 2 kali 24 jam. Sumber dana investasi. Sumber dana yang digunakan perusahaan untuk investasi sebagai berikut. Sumber dana internal atau laba ditahan ataupun kas. Sumber dana eksternal atau hutang ataupun penjualan saham. Sumber dana yang digunakan masyarakat untuk investasi. Pertama, tabungan. Kedua, penghasilan rutin. Ketiga, dana darurat. Keempat, hasil penjualan aset. Proses investasi syariah. Bagaimana cara memulai investasi syariah? Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memulai investasi berbasis syariat Islam. Pertama, memilih perusahaan efek yang mempunyai syariah online trading system atau SOTS. Kedua, membuka rekening investasi syariah. Ketiga, transfer uang sebagai modal awal investasi. Keempat, lakukan analisis sebelum memulai investasi. Kelima, review secara berkala. Manajemen resiko atau GOROR dalam transaksi dan investasi. GOROR. Dalam arti legal, GOROR dijelaskan dalam 3 bentuk.
Pertama, penipuan atau terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Kedua, gharar diartikan kepada sesuatu yang tidak diketahui. Ketiga, kombinasi kedua penjelasan sebelumnya, baik itu meragukan maupun tidak diketahui. Manajemen resiko. Resiko dalam transaksi keuangan seringkali terjadi akibat dari suatu transaksi yang mengandung unsur gharar. Bahkan, dalam setiap bisnis apapun, selalu ada resikonya. Manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk dapat mengendalikan suatu risiko yang mungkin terjadi dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan usaha. Karena itu, manajemen risiko berfungsi sebagai early warning system terhadap kegiatan usaha, misalnya usaha lembaga keuangan. Ketidakpastian dalam transaksi. Gharar merupakan situasi dalam bisnis di mana kedua belah pihak tidak tahu apa yang tersimpan atau bakal diperoleh pada akhir transaksi. Gharar dapat juga terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. A. Kuantitas. Penjualan menyatakan akan menjual yang belum tampak di pohon. B. Kualitas. Menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. C. Harga. Bank yang akan memberikan pembiayaan murabah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%. D. Waktu penyerahan. Apabila penjual menjual barang yang hilang. Solusi. Investasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah. Spekulasi dilarang bukan karena nilai sahamnya yang tidak pasti, melainkan bagaimana investor menggunakan ketidakpastian tersebut. Pemerintah melalui OJK membuat mekanisme yang mengaturnya. Dibuatnya aturan main yang dapat mencegah praktik spekulasi. Salah satu yang dapat dilakukan dengan penerapan minimum holding period atau jangka waktu memegang saham minimum. Sekian materi dari saya. Terima kasih.